Shalom. Jumpa lagi bersama saya, Evangelis Putri, dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Semuanya, jumpa lagi dengan saya Gembala Malakai Wiguno, dan pada hari ini saya akan bawakan suatu renungan yang saya beri judul Sukses Karena Bersama Dengan Bapak Yahweh. Oke, nah rekan-rekan semuanya, hari ini kebetulan ini udah hampir Tabome ya, atau tanggal 15 setelah tahun baru Imlek ya rekan-rekan. Dan seperti yang mungkin saya dan Anda tahu ya, kalau orang-orang Chinese itu familiar banget dengan kata fu ya, atau hoki ya, atau keberuntungan rekan-rekan. Nah, hari kita mau bahas soal itu ya. Kita lihat bahwa dalam kitab Kejadian, pada waktu kisah Yusuf, dikatakan pada waktu Yusuf mau dijual kepada seorang Mesir ya, dikatakan bahwa Yusuf itu ditelanjangin ya, gak pakai sehelai kain pun ya. Jadi gak punya apa-apa, gak punya duit, gak punya uang, gak punya pakaian pun gak pakai ya rekan-rekannya, karena dia dijual sebagai budak. Nah rekan-rekan, disitu firman Tuhan berkata bahwa Yusuf adalah orang yang sangat sukses karena Bapak Yahweh beserta dengan Yusuf ya. Jadi di situ ada satu kalimat bahwa Yusuf itu dianggap sukses, dibilang sukses karena Bapak Yahweh beserta dengan Yusuf. Nah rekan-rekan, kesuksesan atau keberuntungan atau hoki adalah sesuatu yang kita dambakan ya. Kita ingin terutama di tahun 2023 ini, di mana ada suatu krisis yang besar ya. Ada krisis yang besar yang terjadi dalam bidang keuangan, dan itu sifatnya global ya. Jadi negara-negara seperti di Eropa, di Amerika terutama ya, itu udah mulai merasakan krisis, di mana udah mulai sulit untuk mencari uang ya, untuk mencari nafkah. Nah rekan-rekan, terakhir kita minggu lalu ya, kita masih dalam bingar-bingarnya tahun baru Imlek ya, atau tahun baru Lunar New Year ya, atau Chinese New Year ada yang berkata juga, meskipun bukan cuma Chinese loh, tapi orang-orang di Vietnam, Thailand juga merayakan Lunar New Year ya rekan-rekannya. Nah rekan-rekan, pada waktu kita merayakan tahun baru Imlek atau tahun baru lunar, tahun baru penanggalan bulan, kita sering melihat ya ada karakter ini ya, atau karakter ini karakter fu ya rekan-rekannya, artinya hoki atau keberuntungan atau berkat juga bisa ya. Nah rekan-rekan, kita melihat ya di sini karakter ini ada satu karakter yang sebelah kiri ya, ini bisa dibilang ini melambangkan Tuhan ya rekan-rekannya. Nah sementara di sini adalah ini adalah satu ya, angka 1. Di sini adalah ini karakter ini melambangkan mulut ya. Ini artinya satu orang ya, artinya satu orang ini ya, satu mulut ya, satu orang. Lalu di sini adalah ini menggambarkan, karakter ini menggambarkan taman ya, atau ladang atau kebun, di mana kebun ini kita lihat ya, kebun ini itu ada palangnya melambangkan 4 sungai ya rekan-rekan. Jadi luar biasa banget ya. Jadi kata hoki atau fu ini terdiri dari kata Tuhan, dari kata satu orang, dan dari kata kebun ya, atau taman ya rekan-rekannya. Nah di sini kita sering pakai kalimat ini atau aksara ini kita pakai untuk memberkati orang ya. Misalnya aja ya, semoga kamu tambah sukses ya, atau kamu hoki, semoga kamu tambah beruntung ya. Kita pakai aksara fu ini ya, karakter fu ini ya rekan-rekan. Nah teman-teman, di sini saya ingin bahas bahwa orang-orang Chinese itu suka banget dengan karakter ini ya. Di toko-toko ya, di pabrik sering ada karakter ini ya. Kalau orang menikah ya pasti ada, dengan variasinya tentunya ya. Bahkan ada beberapa toko juga atau pabrik ya yang menggambarkan ini dibalik ya rekan-rekan. Artinya apa? Mereka pengen supaya berkatnya ini atau keberuntungan ini melimpah ya, mengalir ya. Oke, dibalik artinya biar mengalir gitu ya pada kita. Nah rekan-rekan, sebenarnya kalau kita atau orang-orang Chinese ya memberkati orang dengan huruf atau karakter fu ini, artinya apa sih? Sebenarnya mereka udah tahu ya rekan-rekan bahwa keberuntungan adalah apa? Di mana Tuhan dengan manusia ada dalam satu taman ya, taman manusia dengan Tuhan. Artinya apa? Orang-orang Chinese pun ya sebenarnya sudah mencatatkan bahwa kalau Anda ingin beruntung, maka Anda harus bersekutu dengan Tuhan. Maka Anda akan beruntung ya. Jadi kata fu ini atau karakter fu ini sebenarnya melambangkan apa? Manusia yang bersekutu dengan Tuhan, manusia yang bersekutu dengan Tuhan di dalam satu taman. Maka hasilnya adalah apa?
manusia ini akan beruntung ya, atau hoki. Jadi rekan-rekan, kalau kita wish ya, kita mau wish orang atau mengucapkan selamat pada orang, ya semoga kamu tambah beruntung gitu ya. Maka kita sama dengan berkata apa? Kita berkata kalau kamu bersama dengan Tuhan maka kamu akan beruntung ya. Jadi keberuntungan adalah saat manusia bersekutu dengan Tuhan dalam satu taman ya. Nah rekan-rekan, jadi rekan-rekan, kalau ada orang yang memberkati Anda dengan karakter Fu ini ya, Anda terima aja. Karena apa? Itu mengingatkan kita bahwa kita akan beruntung pada waktu kita bersekutu dengan Tuhan dalam satu taman ya rekan-rekannya. Jadi sama kayak kita Kejadian ya, di mana ada Adam, satu orang bersekutu dengan Tuhan, maka dia akan beruntung. Anda tahu ya bahwa dalam kitab Kejadian ya, pada waktu penciptaan manusia belum jatuh dalam dosa, maka dia hidupnya beruntung, tidak bisa mati. Semua yang dibutuhkan manusia dalam Taman Eden itu dipenuhi semuanya ya. Dia nggak bisa mati, nggak ada sakit, nggak menderita, kebutuhan apapun juga terpenuhi semuanya ya. Jadi ini adalah melambangkan karakter Fu ini, melambangkan adalah keadaan di mana manusia bersekutu dengan Tuhan. Maka apa yang kita alami hidup kita akan menjadi beruntung. Keberuntungan adalah saat kita bersekutu dengan Tuhan ya. Rekan-rekan semuanya, hari ini melalui ucapan yang sederhana ini, karakter Fu ini, kita diingatkan kembali supaya kita bersekutu dengan Tuhan. Karena kalau kita bersekutu dengan Tuhan, maka hidup kita akan beruntung. Ada amin rekan-rekan semuanya? Haleluya. Bapak Yahweh dalam nama Tuhan Yeshua Mashiach memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Setelah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini, kami percaya Anda telah diberkati oleh firman Tuhan. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bapak Yahweh memberkati.